Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita berkaitan dengan aplikasi integral ya. Untuk diskusi hari ini kita akan lebih mempelajari bagaimana pengaplikasian integral untuk mencari sebuah volume dari benda putar. Maksudnya adalah volume benda putar ketika nanti ada kurva atau grafik yang diputarkan terhadap suatu garis, atau terkadang bisa langsung ke sumbu itu sendiri. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode cakram. Maksud dari metode cakram, kalau kita lihat bentukannya, maka nanti jika kita ambil partisi dari tabung dari volume tersebut, dari bangun ruang tersebut ya, nanti akan membentuk sebuah cakram. Dimana cakram itu sendiri kan kalau kita lihat ya, nanti tengahnya itu padat ya, atau bisa dibilang pejal, benda yang pejal. Oke. Untuk kasus pertama, apabila kita menggunakan metode cakram, ada sebuah bangun ruang yang dibentuk dari daerah D yang diputar terhadap sumbu X jika D-nya untuk X-nya itu lebih besar sama dengan A, jadi batas X-nya adalah A dan B. Untuk batas Y-nya yaitu dari 0 itu nanti nempel dengan sumbu X dan sampai kurang dari sebuah fungsi grafik ya. Kalau kita lihat di situ ada sebuah grafik ya, kurva gitu ya. Fungsi sebagai batas atas, batas bawahnya adalah nanti nilainya 0, di mana 0 itu akan nempel di sumbu X ya. Lalu batas-batas X-nya kanan kirinya adalah A, B. Nanti ini sebuah nilai. Jika ini diputar ya, diputar gitu ya, maka ketika diputar nanti akan membentuk sebuah bangun ruang ya. Itu bentukannya seperti vas bunga ya, jadi itu penuh semua. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bangun ruang, volume dari bangun ruang ini? Jika dulu kita belajar kalau tabung gampang ya bangun ruangnya, kalau kubus gampang ya, tinggal panjang kali lebar kali tinggi, sisi kali sisi kali sisi. Kalau balok panjang kali lebar kali tinggi dan seterusnya. Nah, sedangkan ini gitu ya, bentukannya bisa dibilang tidak sempurna ya. Maka bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita gunakan aplikasi dari integral itu sendiri. Sebagaimana sebelumnya, maka kita ambil dulu partisi bagian ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengetahui volume benda putar ini? Langkahnya adalah untuk menghitung volume benda putar gunakan pendekatan iris, atau bisa dibilang partisi atau cuplik ya. Hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Nanti ujung-ujungnya kita akan gunakan integral. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk irisannya. Jadi ini ya, daerah D-nya sama ya, waktu pekan lalu kita ambil partisi atau irisannya. Maka nanti lebarnya adalah delta X ya. Adapun tingginya dari 0 sampai Fx, atau Fx dikurangi 0 ya, karena batas atas Fx, batas bawah 0. Nah, ketika diputar partisinya atau irisannya akan membentuk sebuah cakram, sehingga kita sebut metode cakram ya. Oke. Kalau kita lihat ini itu lebih kepada hampir mirip dengan volume tabung ya. Kalau kita dulu belajar volume tabung, itu kan nanti luas alas kali tinggi ya. V tabung sendiri kita pahami, V tabung itu adalah luas alas kali tingginya. Nah, luas alasnya itu kan PR kuadrat. Sedangkan jari-jarinya itu sendiri di sini adalah Fx. Kenapa? Karena memang tingginya adalah Fx. Nanti F kuadrat, fungsi yang dikuadratkan dikali tinggi. Nah, tingginya kalau pengamatan kita seperti ini, maka tingginya kan lebar ini ya, partisi ya, atau delta X itu sendiri. Maka nanti kita ambil persamaan volume tabung adalah Pi V kuadrat X kali delta X, dimana Pi V X kuadrat itu adalah luas alasnya. Ini kita sederhanakan biar lebih mudah. Adapun delta X adalah tingginya.
Nah, ini kan persamaan untuk mencari irisan tersebut atau bagian tersebut, sedangkan kita diminta untuk mencari semua volumenya berapa ketika kita totalkan. Maka untuk semua bagian daerah tersebut, ketika kita mau mencari volumenya, kita gunakan integral. Jadi volumenya menjadi Pi. Kenapa Pi nya? Jadi ini kan aslinya Pi nya di dalam ya, Pi V kuadrat dx. Nah, karena Pi nya itu konstanta, tidak berubah ya, kita keluarkan ya, Pi kali integral dari A sampai B untuk fungsi yang dikuadratkan. A sampai B nya ini adalah batas X nya ya, karena ini diputar searah sumbu X. Tadi sudah, jari-jari adalah jarak dari sumbu putar ke batas daerah. Maksudnya ini ke atas ya, batas atas daerahnya berapa. Oke. Untuk lebih memahami, kita cek dulu di sini ada soal tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini selalu ya, kita pahami dulu grafik Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat itu berapa, bagaimana. Jadi intinya kalau X kuadrat itu selalu seperti ini ya, parabolik. Sumbu X, oke, jadi dia nempel dengan sumbu X atau X sama dengan 0 dan garis X nya lebih besar, X nya sama dengan 2, jadi batasnya 0 sampai 2 diputar terhadap sumbu X. Langkah pertama selalu saya tekankan, mungkin di soal tidak ada gambar ini, maka langkah pertama kalian gambar dulu grafiknya atau kurvanya menjadi, karena ini batasnya adalah X kuadrat, kalian bentuk X kuadrat seperti ini ya. Oke, nanti dipelajari lagi untuk kurva-kurva yang ada. Batasnya berapa? Itu 0 sampai 2 batas kanan kirinya. Maka di sini kita dapatkan luas daerah yang diarsir. Lalu kita ambil irisannya berapa? Delta X di sini ya. Sampai dengan X kuadrat ya. Tingginya X kuadrat. Oke. Seandainya ini sampel irisan kita putar, dia akan membentuk seperti ini nih. Cakram tuh ya. Adapun untuk jari-jari yang awalnya adalah Fx itu berubah menjadi X kuadrat sesuai dengan batasnya atau sesuai dengan yang di soal. Maka kita cek dulu irisannya ini volumenya bagaimana, kita cek ya, ini sama ya, cakram itu tabung ya, jadi Pi X kuadrat, Pi awalnya ya, Pi Fx nanti dikuadratkan dikali delta X. Adapun fungsinya sendiri adalah X kuadrat, maka X kuadratnya dipangkatin 2 ya, jadi Pi X pangkat 2 dipangkatin 2 delta X. Oke. Atau ini ketika kita hitung, maka volume irisannya menjadi Px pangkat 4 delta X. Lagi-lagi ini hanya untuk menghitung volume bagian irisan ini, sedangkan kita diminta untuk menghitung semua wilayah itu berapa ketika diputar. Jadi langsung saja kita integralkan, karena Pi jadi dari sini ya, ini Pi nya keluar ya, jadi Pi nya keluar, integral dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 ini diambil dari batas X nya untuk fungsi X pangkat 4 dx ya. Maka ini kita integralkan dulu untuk X pangkat 4 nya, dimana integral dari X pangkat 4 ya, itu sebelum hasilnya seperti itu kan awalnya begini nih, sama dengan Pi 1/5 X pangkat 5, karena integral sendiri kan kalau misalkan X pangkat A, jadi nanti X pangkat A plus 1 dibagi A plus 1. Batasnya berapa? Batas kanan kirinya 0 sampai 2. Maka ya Pi nya boleh keluar ya, bebas ya. Lalu kita masukin itu, jadi kita masukin batasnya, ini kita gunakan integral tentu ya, 1/5 2 pangkat 5 dikurangin ya, dikurangin batas bawahnya 1/5 0 pangkat 5. 1/5 kali 0 pangkat 5 itu adalah 0, maka kita fokus ke 1/5 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32, maka nanti jawabannya adalah 32/5 Pi. Mudah ya.
Jadi konsepnya adalah nanti kalian cek dulu grafiknya untuk menentukan batas atas, batas bawah, kanan kiri. Lalu kalian ambil irisannya, kalian cek di situ volume apa. Kalau misalkan bangun ruang tabung ya, maka nanti kalian gunakan rumus bangun ruang tabung untuk irisan tersebut. Lalu kita integralkan. Oke. Kemudian untuk kasus kedua, jika nanti diputarnya terhadap sumbu Y, adapun batas kanan kirinya ya, oke, X, Y ya, untuk batas sumbu Y-nya itu lebih besar sama dengan C dan kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan C dan kurang dari sama dengan D. Jadi batas atasnya adalah D, batas bawahnya C. Adapun untuk batas X-nya kanan kirinya yaitu lebih besar atau lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan fungsi GY. Ingat ini GY, kalau tadi fx ya. Maka kita gambarkan daerahnya ya. Daerahnya seperti ini. Jadi ada luas daerah D dibatasi oleh atas bawah C sampai D. Oke. Kemudian nanti ini batas kanan kirinya adalah 0 sampai dengan fungsi GY, dimana ketika kita putar terhadap sumbu Y membentuk fase yang berdiri ya. Kalau tadi kan fasenya horizontal, sekarang vertikal. Maka bagaimana cara kita menentukan volume benda putar ini? Tentu hampir sama dengan cara tadi, cuman kita harus pahami batas-batasnya. Sama ya, kita ambil dulu irisannya atau sampelnya ya. Ini tadi kan luas daerah tadi ya. Kita ambil sampel. Oke, di sini sudah ada ya. Untuk nilai lebarnya gitu ya, atau bisa dibilang ya alasnya. Jadi ini kita bilang persegi panjang yang yang horizontal, maka nanti alasnya adalah delta Y, tingginya adalah GY atau fungsi GY. Oke. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi GY dan alas Y diputar, delta Y diputar terhadap sumbu Y, akan diperoleh suatu cakram lingkaran dengan tebal delta Y dan jari-jari GY. Oke, jadi ini kan kita putar nih sampel ya irisannya, maka membentuk seperti ini. Lagi-lagi di sini kita membentuk sebuah tabung ya. Sama, lagi-lagi lebarnya adalah delta Y, jari-jarinya bukan lagi fx tapi GY ya. Maka untuk volume dari irisan atau partisi ini atau cuplikan ini adalah luas alas kali tinggi luas alas pi GY kuadrat atau pi G kuadrat Y dikali delta Y. Itu untuk satu irisan ini, sedangkan kita diminta untuk mencari keseluruhan tabungnya berapa atau keseluruhan volume bangun ruang ini ketika diputar berapa. Kita gunakan konsep integral ya. Jadi volumenya adalah pi, ini langsung persamaannya dari C sampai D untuk fungsi G kuadrat Y dy. Nanti ini tinggal kalian integralkan dulu baru dikali dengan pi nya berapa. Untuk memahami kita cek contoh soal ya. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini lagi-lagi batasnya adalah X kuadrat garis Y nya dari 4 dan sumbu Y. Jadi nanti Y nya dari 4 sampai 0 atau 0 sampai 4 dan diputar terhadap sumbu Y. Lagi-lagi kita buat dulu grafiknya, kurvanya seperti ini, X kuadrat ya. Nah, ingat dia terhadap, bukan lagi terhadap X di bawah, tapi kita terhadap Y ya. Sebentar, hapus dulu. Oke, karena terhadap Y, maka nanti garisnya yang kita arsir nempel dengan sumbu Y. Nah, kayak gini ya. Sama dengan tadi. Setelah itu kita cek partisinya berapa. Di sini ya. Alasnya delta Y, tingginya adalah X kuadrat ya.
G-nya kan X kuadrat ya. Oke. Terus ada sebentar. Oke. Perlu diingat bahwa ini itu diputarnya terhadap sumbu Y, maka nanti persamaannya kita jadikan X sama dengan ya. Oke. Kita jadikan dia X sama dengan, maka nanti ketemulah di situ akar Y. Jadi kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y, kita jadikan dia X sama dengan, sebagaimana persamaan pekan lalu ya. Jika irisan dengan kita ketemu ya tinggi barunya bukan lagi Y sama dengan X kuadrat, karena kalau Y itu kan nanti ke atas ya, sedangkan kita mau nyarinya Fx, GY. Kalau GY berarti nanti ke kiri, ke horizontal. Jadi kalau misalkan hasil dari fungsi Fx itu kan sama dengan Y, sedangkan ini atas bawah ya. Adapun untuk nilai Y ya, jadi kita masukin asalnya adalah Y, maka nanti hasilnya adalah GY atau dia X dan ke kanan kiri, maka kita jadikan dia X sama dengan. Kita cari dulu untuk volume irisannya seperti apa. Kita cek yang di bawah ya. Volume irisannya seperti ini. Luas alas kali tinggi alasnya kan pi akar Y kuadrat dikali dy ya. Nih. Akar Y kuadrat sendiri kalau kita cari akar dikali Y kuadratin, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, bilangan dalamnya. Maka hasil persamaan volumenya adalah ini, pi Y delta Y. Nah, itu lagi-lagi untuk satu irisan ini, sedangkan kita diminta untuk mencari full berapakah semua volume tabung satu bangun ruang ini berapa. Maka kita gunakan integral. Jadi V sama dengan pi integral dikali dengan integral 0 sampai 4 Y dy ya. Nah, baru sampai dari sini Y-nya kita integralkan. Integral dari Y pangkat 1 adalah Oke, untuk integral Y pangkat 1 adalah pi kali 1/2 Y pangkat 2, batasnya adalah 0 sampai 4. Atau ketika kita masukin ya, jadi pi-nya boleh bebas mau dimasukin dulu atau enggak ya. Pi-nya diluarin dulu aja. Setengah 4 pangkat 2 dikurangin setengah 0 pangkat 2, maka hasilnya adalah pi 16 bagi 2 8 ya. Jadi pi 8 atau 8 pi. Jadi seperti itu. Maka untuk keseluruhan bangun ruangnya besarannya adalah 8 pi. Oke, selanjutnya di sini ada metode cincin. Metode cincin itu ketika nanti batas bawahnya untuk ketika diputar terhadap sumbu X bukan lagi di sumbu X ya, tapi kita putarnya dinaikin untuk batas bawahnya. Kalau kita lihat di sini daerah D-nya itu adalah nilainya X lebih dari sama dengan A ya, dan kurang dari sama dengan B. Jadi batas kanan kirinya adalah A, B. Kemudian batas atas bawahnya Y-nya itu nanti lebih dari sama dengan GX dan kurang dari sama dengan HX ya. Jadi nanti ada ketentuannya. Kemudian kalau ini kita putar terhadap apa? Kita putar terhadap sumbu X. Jadi terhadap sumbu X, tapi nanti batas bawahnya bukan lagi sumbu X ya, tapi ini batas putarnya. Maka kalau kita putar, dia akan membentuk bisa dibilang apa tuh? Cetakan vas tadi ya. Jadi yang saya
Kalau kalian lihat yang sebelah kanan yang warna hijau ya untuk putarannya, jadi di luar, jadi tengahnya itu bolong atau kayak bolu lah, bolu yang nggak rata pinggirannya. Oke, nah bagaimana cara kita mencari volume benda putarnya gitu ya? Maka cara kita mencari volume benda putar tersebut sama ya dengan tadi, kita ambil irisannya dulu atau cuplikannya atau partisi. Maka di sini kalau sebagaimana luas daerah ya, itu kan nanti volume atas dikurangi volume bawah ya. Oke. Maka kita cek di sini. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi Hx dikurangi Gx, atau memang ininya kan ya, jadi fungsi ini sampai bawah dikurangin Gx, ketemu nanti ini berapa luasnya. Ketika kita cuplik, kita dapat luasnya berapa. Alasnya sama delta X. Diputar terhadap sumbu X akan diperoleh suatu cincin. Jadi, nah ini ketika kita putar irisannya membentuk sebuah cincin. Ini lebih mudah saya balikin ya, saya putar gitu ya. Maka nanti akan ada ini sebenarnya bebas ya cara seperti apa. Cuman rata-rata untuk menentukan volume yang pinggirnya aja adalah nanti volume ketika jari-jarinya Hx dikurangi volume ketika jari-jarinya Gx. Oke. Atau volumenya boleh kita sederhanakan, jadi untuk delta volumenya itu adalah pi h kuadrat x dikurangin pi g kuadrat x, karena volume tabung luar dikurangi volume tabung dalam. Ini sebagai pemotongnya ya, Gx itu sebagai yang bolongnya itu berapa. Karena pi sama-sama nilai konstanta boleh kita keluarkan ya. Jadi seperti itu yang saya kotakin. Jangan lupa dikali tingginya adalah delta x. Ingat itu untuk satu irisan aja, sedangkan kita diminta untuk mencari keseluruhan berapa nih bangun ruangnya. Maka kita gunakan integral. Jadi V sama dengan Pi kali integral A sampai B untuk fungsi H kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx. Catatan penting, jari-jari luar adalah jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling luar. Jari-jari dalam adalah jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling dalam. Tadi ya, batas luarnya itu sampai Hx, batas dalamnya itu adalah Gx. Untuk memahaminya kita cek di sini ada soal, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dari X ya, sumbu X nya batasnya adalah 0 sampai 2, diputar terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Jadi nanti batas bawahnya adalah negatif 1, batas atasnya adalah X kuadrat ya, diputar terhadap sumbu apa ini, sumbu X. Maka langkah pertama kita partisi, kita cuplik dulu ya. Nah, di sini ada kalian harus teliti ya. X kuadrat itu kalau kalian lihat titiknya kan dari situ tuh, dari yang saya tandain merah, atau ketika di Y sama dengan 1 ya. Oke. Kalian bisa gunakan nanti batas bawahnya itu adalah negatif 1, jadi saya boleh gunakan, tadi kan ada batas atas, batas bawah ya. Kalian boleh gunakan batas bawah itu negatif 1 dengan catatan batas atasnya harus X kuadrat. Adapun ketika kalian gunakan maunya batas bawahnya adalah 1 ya, karena memang dari 0 sampai 1 nih gambarnya, maka nanti batas atasnya bukan lagi X kuadrat ya, tapi 1 ditambah X kuadrat. Oke ya, 1 tambah X kuadrat. Nah, di sini saya gunakan itu adalah ini. Oke ya.
Maka kita dapatkan volume irisannya. Jadi nanti irisannya adalah, nah ini ya yang saya ambil sampel gitu kan ya. Jadi nanti akan membentuk sebuah irisan. Bentar, ini agak nggak ada gambarnya ya. Oke, kalau misalnya ada batas bawah, kalau kita putar di sini nanti lebar begitu ya. Oke, ini kan cuman nggak enak coret-coret. Nanti kalian cek sendiri aja. Intinya nanti akan tengahnya akan bolong gitu ya. Maka nanti volumenya sebagaimana tadi, volume luar dikurangi volume dalam. Jadi awalnya adalah pi kali jari-jari luarnya berapa? Ternyata jari-jari luarnya itu adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat x kuadrat plus 1 kuadrat. Kenapa plus 1 tadi sudah saya sampaikan. Dikurangin dengan pi kali 1 kuadrat. Nah, ini mereka berdua nanti akan dikalikan dengan delta x ya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita gunakan tadi untuk batas bawahnya adalah negatif 1 dan batas atasnya x kuadrat saja sama. Cuma untuk apa namanya, untuk mengurangi ketidaktelitian kita jadikan dia batas atas kita hitung bukan dari 1 tapi dari batas sumbu x ya. Lalu jadi ketika kalian menghadapi soal ketika diputar apa namanya ada batas bawahnya bukan x, bukan sumbu x, maka kita ambil ya batas atasnya sampai sumbu x, bukan sampai nilai y sama dengan ya. Oke. Nah, di sini kita keluarkan pi-nya ya. Kemudian kita sederhanakan pi kuadrat plus 1 itu nanti pi pangkat 4 plus 2 pi kuadrat plus 1 kuadrat. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita dapatkan untuk volumenya adalah volume irisan tersebut pi kali x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1 min 1. Dicoret, sisanya adalah x pangkat 4 plus 2x pangkat 2 delta x ya. Maka kita integralkan persamaan ini ya. Jadi pi dikali integral 0 sampai 2 x pangkat 4 plus 2x kuadrat dx. Oke, ini mah langsung mudah ya. Kita satu-satu. X pangkat 4 di integralnya adalah 1/5 x pangkat 5. Kemudian 2x kuadrat adalah integralnya 2/3 x pangkat 3. Batas atas batas bawahnya 0 sampai 2. Jadi kanan kiri 0 sampai 2. Maka nanti kita masukin dulu. Jadi persamaan ini dimasukin ini, kemudian dikurangin ya dengan persamaan ini yang dimasukin dengan nilai 0. Atau hasilnya adalah jadi sebelum kita dapatkan pi sama dengan 32/5 tambah 16/3 itu adalah seperti ini nih. Pi 1/5 2/5 tambah 2/3 2/3 dikurangin dengan apa? Fungsi yang dimasukin angka 0 ya, atau batas bawah. Kanan ketika semua bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya nanti cukup kita gunakan yang ketika dimasukin angka 2. Atau hasilnya adalah 32/5 tambah 16/3, atau ketika kita samakan penyebutnya menjadi 1/6/15 pi. Seperti itu. Jadi nanti perlu kalian perhatikan untuk batas atasnya ya, itu dihitungnya terhadap sumbu x. Jadi nanti dicek tuh batas bawahnya berapa, tinggal batas bawah ditambah dengan batas atas untuk mencari keseluruhan jari-jari batas atasnya berapa atau jari-jari luarnya berapa ya. Maksudnya adalah nanti kan berarti grafik kurva ini ditambah dengan sini, karena kita mau menghitung dari kurva sampai sumbu x, bukan kurva sampai
batas bawahnya ketika dinaikin, ketika dipindah. Kayak gitu ya. Nah, itu tadi metode cincin. Sekarang metode kulit tabung. Adapun untuk metode kulit tabung itu kondisinya sebenarnya dia membentuk cincin juga gitu ya. Cuma lebih mudahnya kita gunakan untuk yang diputar terhadap sumbu Y. Itu adalah kita gunakan metode kulit tabung. Nanti kita cek apakah saya sama atau tidak. Nah, di sini ketika diketahui luas daerah D, jadi ada luas daerah D, batas kanan kirinya adalah A sampai B. Adapun batas atas bawahnya dari sumbu X itu sendiri sampai ke fungsi atas Fx. Nah, dia diputar bukan terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X kan nanti jatuhnya ini metode cakram ya. Nah, ini kita gunakan diputar searah sumbu Y atau diputar terhadap sumbu Y, membentuk cincin. Oke. Nah, ketika diputar membentuk terhadap sumbu Y membentuk cincin seperti ini, kita diminta untuk mencari volume benda putarnya berapa. Ya. Oke. Nah, untuk menghitung volume benda putar gunakan pendekatan iris. Oke, di sini ada ketentuan ya. Kalau misal kita gunakan metode kulit tabung, maka nanti yang kita gunakan irisannya sejajar sumbu yang diputar ya. Ini kan irisannya berdiri, maka nanti diputar terhadap sumbu Y, maka nanti irisannya berdiri nih. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan metode cincin, maka nanti tegak lurus dia. Jadi nanti bukan lagi seperti itu. Nah, kayak begini nih irisannya kalau kalian menggunakan metode cincin, sedangkan ini kita gunakan metode kulit tabung ya. Sebagaimana tadi ya. Jadi kalau metode cincin, cakram itu nanti harus irisannya harus tegak lurus, sedangkan kalau kita menggunakan metode kulit tabung, irisannya harus sejajar terhadap sumbu putarnya. Maka ketika kita iris, kita dapat tuh alasnya adalah delta X, tingginya adalah Fx. Oke. Ya. Kenapa ini dapat 2πx kali Fx kali delta X? Oke, jadi kulit ini itu kita jadikan kalau misalkan kalian punya taruhlah punya kulit risol nih. Ketika kulit risol itu di black ya, kan dia akan membentuk sebuah balok ya. Jadi kalau misalkan ini kita potong gitu ya, ini kita potong, nanti akan membentuk seperti ini kan ya. Nah, jadi kayak gini. Oke. Nanti yang saya arsir merah itu adalah ketebalannya atau delta X nya. Adapun ininya nih selimutnya itu adalah selimut tabung kan ya. Oke. Jadi kayak misalkan contohnya oke, kalian punya peralon gitu ya, kemudian peralon itu kalian black tuh atas ke atas, ini peralon seperti ini ya, kemudian kalian black kayak gini gitu, terus kalian buka, nanti kan dia akan membentuk sebuah kalau misalkan tebel peralonnya kan nanti akan membentuk sebuah balok ya. Maka kita bisa cari volume balok tersebut. Apa volume baloknya? Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini saya pindah dulu deh buat pemahaman. Oke, ini ya. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya ini berapa? Panjang ini diambil dari nih, oke, kalian cek ya. Panjang ini ternyata ketika disatukan gitu ya. Ketika disatukan kan membentuk lingkaran ya tadi ya. Sudah ya kan kayak begini nih, sorry.
Oke, nah gini kan ya. Oke, nah ketika disatukan kembali kan bentuk sebuah lingkaran, alasnya itu ya, alasnya bentuk lingkaran, maka panjang ini kita ambil dari keliling lingkaran ya. Kalau dulu kita pernah belajar, ketika sebuah selimut tabung ya, selimut tabung itu dibuka, maka nanti selimutnya bisa kita cari dengan panjang kali lebar. Adapun panjang bawahnya itu ya, kalau tabung selimutnya kita fokus ke selimut, maka nanti kan selimutnya begini nih. Oke, nah panjang bawahnya itu ternyata sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa? 2 pi r. Oke ya. Adapun lebarnya itu adalah delta x tadi ya, delta x. Delta x, oke. Adapun tinggi ya, tingginya adalah fx. Oke. Maka nanti kita langsung aja cek. Jadi volumenya adalah 2 pi r kali delta x kali t. Nah, di sini jari-jarinya berapa tergantung dari soal. Ternyata jari-jarinya itu adalah ini nih. Jari-jarinya adalah x. X ya. Jari-jarinya adalah x atau batas ya x-nya berapa, kanan kirinya. Maka kita ganti r-nya dengan x atau 2 pi x delta x kali fx. Nah, oke. Sehingga kenapa kok tiba-tiba seperti itu ya. Jadi jangan bingung untuk ilustrasi kenapa kita gunakan persamaan ini. Tapi kalau kalian ternyata mau gunakan langsung ya nggak apa-apa. Oke. Nah di sini untuk ingat itu untuk satu irisan, sedangkan kita diminta untuk mencari irisan lainnya berapa, atau kita cari semua itu berapa total bangun ruangnya. Maka kita gunakan persamaan integral ya. 2pi keluar ya karena memang konstanta. Jadi volume untuk keseluruhannya adalah 2pi dikali integral A sampai B untuk x fx dx. Ingat bahwa jari-jari adalah jarak dari partisi ke sumbu putar. Jarak partisi sumbu putarnya berapa? Oke. Untuk memahaminya kita cek sebuah contoh soal ya. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis Y diputar terhadap sumbu Y. Nah, enaknya untuk ini ketika diputar terhadap sumbu Y ya, itu kita nggak perlu ubah ini ya. Ini kebetulan nih batas kanan kirinya sampai dari 0, bukan dari A, B ya. Sorry, apa namanya? Kebetulan ini diputar terhadap sumbu Y. Batas bawah sumbu Y-nya tuh tepat di sumbu X, jadi enak. Oke. Kita cek di sini ya. Kita ambil irisannya, kemudian kita gunakan, karena ini kita gunakan metode apa tadi? Volume tabung, sehingga volume tabungnya adalah delta V sama dengan 2pi x kali x kuadrat. X kuadrat itu apa tadi? Fx ya. Oke. Atau langsung aja 2pi x pangkat 3 delta x. Kemudian ini kan untuk volume 1 irisannya, sedangkan kita diminta untuk mencari semua irisannya. Atau penjumlahan dari irisan tersebut kita gunakan integral. Jadi kita dapatkan untuk volume benda putarnya adalah 2pi, batas kanan kiri 0 sampai 2, x pangkat 3 dx. Ini kita integralkan pi per 2 kali x pangkat 4. Kenapa? Karena memang x pangkat 3 itu nanti integralnya adalah 2pi kali 1/4 x pangkat 4. 2/4 coret ya, jadi 1/2. Jadinya pi per 2 kali x pangkat 4, batasnya 0 sampai 2, hasilnya adalah 8pi. Ini kalau kita fokus ya, ini ternyata hasilnya sama dengan yang paling atas tadi ketika kita gunakan metode cakram. Oke, mana tadi? Oke, ini ya.
sorry, bentar. Oke, 8. Ini 8pi yang mana ya? Tapi kita dapat 8pi kan ya? Oh, beda, sorry. Pi untuk diputar secara sumbu Y. Kebetulan berarti ya, saya salah. Ini diputarnya terhadap sumbu X, salah saya. Jadi beda. Kalau ini mau diputar terhadap sumbu Y, ini diputar terhadap sumbu Y. Jadi kurva ini kita gunakan yang ini ya, ternyata sama. Karena apa ya? Memang kan tadi saya singgung ya, kalau misalkan kalian gunakan metode cakram, maka nanti irisannya harus tegak lurus terhadap sumbu putar. Tapi kalau kita gunakan metode cincin, maka nanti sejajar, yang diambil sini nih tadi ya, sehingga nanti hasilnya sama. Kalian mau gunakan metode cincin atau metode cakram, metode luas tabung atau kulit tabung ya, metode di kulit tabung dengan metode cakram, ini kan sebenarnya sama nih. Oke, kita lanjutkan ya. Catatannya di sini kalau metode cakram atau cincin, irisan dibuat tegak lurus tadi sudah. Adapun kulit tabung harus sejajar dengan sumbu putar. Jika daerah dan sumbu putarnya sama, maka perhitungan dengan menggunakan metode cakram atau cincin dan metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama. Jika daerah dan sumbu putarnya, maka kenapa tadi sumbu putarnya Y, daerahnya adalah X kuadrat untuk grafiknya 0 sampai 2. Oke, ternyata benar ya, hasilnya sama. Tapi di titik Y sama dengan 4, maka nanti ketika diputar, dia akan membentuk seolah-olah tabung yang tengahnya diberi cetakan mangkok, atau itu cetakan mangkok yang diberdirikan. Oke, nanti untuk yang bawahnya bisa dipelajari sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau di grup WhatsApp. Baik, dari saya sekian, kita cukupkan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.